This is why you should start the power of saying no. Pernah nggak sih Sobat FEB, kalian merasa terlalu banyak yang harus dikerjain sampai nggak tahu lagi mana nih yang harus diprioritaskan? Banyak dari kita yang takut mengecewakan orang lain. Akhirnya kita jadi sering bilang iya untuk semua hal. Padahal waktu kita terbatas. Kadang kita harus berani bilang tidak untuk menjaga kesehatan mental dan produktivitas. Saying no doesn't mean kita egois, tapi justru kita paham batas diri dan bisa fokus ke hal yang lebih penting. Yuk kita pelajari the power of saying no. Banyak ahli menyebut bahwa kemampuan berkata tidak ini merupakan hal yang penting untuk menghindari burnout. Dr. Susan Newman dalam bukunya The Book of No bilang kalau saying no itu skill yang penting yang bisa bantu kita lebih selektif dalam mengatur waktu. Maka dari itu, kita nggak begitu perlu sebenarnya untuk memenuhi semua ekspektasi orang lain yang mungkin malah bikin kita kewalahan. Memang, bilang tidak nggak selalu gampang, apalagi kalau takut temen atau atasan bakal kecewa. Tapi, kalau terus-terusan bilang iya pada semua hal, kita malah nggak punya waktu buat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting buat kita. Jadi, gimana sih cara praktis untuk mulai belajar bilang tidak dengan sopan tapi tegas? Berikut beberapa langkah yang bisa Sobat FEB coba. Pertama, evaluasi permintaan yang datang. Apakah ini benar-benar penting? Apakah ini benar-benar bisa membantu kamu mencapai tujuan? Atau malah mengganggu waktu yang sudah direncanakan? Kedua, jawab dengan jujur dan singkat. Kalau merasa nggak bisa berkomitmen, coba jawab seperti, maaf, aku nggak bisa bantu kali ini karena aku sedang fokus dengan tugas lain. Jujur tapi tetap sopan ya. Ketiga, tawarkan alternatif jika memungkinkan. Misalnya, kamu bisa bilang, maaf ya, aku belum bisa ikut dalam proyek ini. Mungkin aku bisa bantu cari teman yang bisa bantu kamu. Nah, cara ini tetap menunjukkan dukungan tanpa harus berkomitmen penuh. Dengan belajar bilang tidak, Sobat FEB bisa menjaga waktu, energi, dan fokus untuk hal-hal yang lebih berharga. Gak semua peluang harus kita ambil dan gak semua ajakan harus kita penuhi. Dengan bilang tidak, kita jadi punya ruang lebih untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuan yang lebih penting. Dengan berani berkata tidak, Sobat FEB bisa menghindari stres berlebih dan merasa lebih tenang karena hanya fokus pada prioritas yang penting. Nah, Sobat FEB, ada beberapa tips tambahan nih biar the power of saying no bisa kamu aplikasikan dengan efektif. Pertama, latihan berkata tidak mulai dari hal kecil. Bisa dari ajakan nongkrong yang gak terlalu penting atau tugas tambahan yang gak terlalu mendesak. Kedua, ingat bahwa waktu dan energi kalian itu terbatas. Maka gunakan untuk hal-hal yang memang sejalan dengan tujuan kalian. Ketiga, cari dukungan teman yang bisa bantu kamu tetap konsisten dengan prioritas yang sudah kamu tentukan. Jadi Sobat FEB, itu tadi manfaat dari the power of saying no. Yuk mulai pelajari dan aplikasikan teknik ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengatakan tidak pada hal-hal yang kurang penting, kamu bisa bilang iya buat hal yang benar-benar kamu butuhkan untuk berkembang. Gimana? Simple bukan? Yuk mulai dari sekarang, be brave to say no and take control of your life. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Why You Should Start. Dadah!